sudah ada di jalan menuju tetap daerah Sarsitin ya. Kita coba cari target untuk bisa berbagi-bagi makanan. Semoga ini bermanfaat. Silakan Ustaz, apa sih keutamaan bersedekah di bulan Ramadan itu? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Khususkan masalah sedekah, masalah ini yang masalah sangat sensitif karena ini berhubungan dengan masalah materi, termasuk juga berhubungan dengan masalah-masalah yang lain. Nabi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak sekali dalil atau ayat tentang masalah sedekah ini. Di antaranya wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim. Jika engkau apapun yang engkau sedekahkan, maka Allah pasti akan tahu sedekah itu. Walaupun sekecil apapun, pasti Allah akan balas dan Allah akan ganti insyaallah. Sebagaimana kita tahu, salah satu fungsi dari sedekah itu luar biasa. Di antaranya seperti wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berusaha untuk yuqashuha nafsi, yang berusaha untuk menghilangkan sifat buruk dalam hidupnya, artinya sifat bakhil dalam dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam juga hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Saya tahu. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Masya Allah. Hari ini kita bagi-bagi sebagai contoh atau kedua hasanah bagi para penonton sekalian untuk bisa diambilkan pelajaran supaya kita juga bisa sama-sama beramal saleh dan juga bisa bersama-sama sedekah. Dari satu contoh akan menjadi mengikut yang lain insyaallah. Dan masalah sedekah ini kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Fadal insyaallah. Jadi kalau kita bersedekah itu luar biasa sekali. Kalau kita bersedekah kepada orang, kita berbuat baik kepada orang, maka respon baik orang itu luar biasa. Di antaranya pasti orang bukan semoga rezekinya lancar, itu termasuk doa. Dan ini adalah salah satu dampak. Dan ini adalah salah satu dampak baik atau balasan baik dari seseorang ketika bersedekah. Maka dia pasti akan didoakan oleh orang-orang yang diberi sedekah. Maka ini hal yang luar biasa insyaallah. Nah ini untuk sementara, nanti kita akan tampilkan dari dermawan-dermawan yang telah memberikan kita amanah dalam untuk dibagikan sedekah. Nanti kita tampilkan di sini ya, insyaallah. Oke, dibagikan ke sini sambil lanjut apa sih keutamaan itu? Sedekah. Kita kembali ke masalah sedekah. Karena sedekah itu dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qul yas'alunaka anil Allah bertanya tentang masalah sedekah. Maka qul ma anfaqtum min kulli 'afw. Kata Allah, harta yang kau sedekahkan adalah harta yang berlebih dari yang kau punya. Ini bisa diambil ibrah bahwasanya kita bersedekah sesuai dengan yang kita mampu dan juga bersedekah dengan kelebihan dari yang kita punya. Maka kita mesti mendahulukan diri, mendahulukan keluarga, kerabat ketika dalam hal masalah sedekah. Kemudian ada lebihnya baru kita bersedekah kepada hal yang lebih luas atau yang lebih umum. Dalam masalah sedekah ini banyak sekali manfaat dan juga kisah-kisah dari orang-orang para salafus saleh dan masuk para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Kalau mereka bersedekah luar biasa. Mereka kalau bersedekah itu tidak tanggung-tanggung, langsung cash, dan mereka itu berlomba-lomba dalam sedekah. Terutama hal di bulan Ramadan. Kata Nabi dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Ummu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW kalau dia bersedekah itu sangat ringan tangan. Tetapi kalau beliau sudah masuk di bulan Ramadan, maka bertangan beliau ringan seperti angin. Artinya beliau sangat dermawan di bulan Ramadan. Maka ini salah satu contoh yang baik kita tiru untuk di setiap bulan Ramadan. Kita khususkan memang rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk bersedekah. Ada yang kelebihan, kita sengaja melebihkan. Bukan berarti nanti kalau ada lebih baru kita sedekah.
Karena kalau kita menunggu hal seperti ini, maka tidak akan ada cukup buat kita untuk bisa bersedekah. Maka kita mesti meluangkan, menyisahkan memang rezeki kita untuk bersedekah. Karena sedekah, kata Nabi SAW sekali lagi, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Juga dalam banyak sahabat radhiyallahu alaihim seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semua kalau bersedekah Masya Allah. Bayangkan pada saat Abu Bakar bersedekah, sebelum subuh mereka itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sudah bersedekah. Abu Bakar As-Siddiq saking dermawannya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengaku kalah kepada Abu Bakar dikarenakan sedekah dari Abu Bakar. Karena Abu Bakar sangat dermawan dan dia sangat istilahnya gercep, gerakannya sangat cepat, luar biasa ke masalah sedekah. Kisah Abdurrahman ibn Auf, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan khususnya, beliau termasuk seorang yang sangat dermawan, dan juga saking dermawannya sampai sekarang pun masih ada sumur yang masih siap. Masih ada Masya Allah kita lihat sayar Malik. Gambar kameranya. Berkameranya. Saya. Tamah. Masya Allah. Malas. خلاص. هنا. واحد. شوف. ستجدون إن شاء الله. خربان خلاص. واحد. شلو خلاص. خربان هذا. خلاص. لا. شوف هذا خربان. واحد. هات هنا. خلاص. حبيبي خلاص. خلاص حبيبي خلاص. ثاني. شوف هنا، احنا من هنا واقفين. هنا. خلاص. هنا شوف. محمد جيب عصير، بس عصير. محمد بس عصير. هنا يا عم. محمد بس عصير. خلاص. محمد بس عصير. خلاص. kasih kamera. خلاص. خلاص حبيبي خلاص حبيبي ابغى اخذ عصير. خلاص كاميرا عصير. خلاص حبيبي خلاص عصير. luar biasa. Aduh, mobil rusak gara-gara Apanya terus saya? Aduh, Masya Allah. Apa? Luar biasa ya. Assalamualaikum. Kasih. Assalamualaikum. Fadal. Aduh, luar biasa ya. Lagi berapa sih tuh? Enggak ngantri, seandainya ngantri ya habis di situ. Assalamualaikum. معلش. أمان. Ada mau. Ada. Masya Allah. Ini lagi berapa itu? Subhanallah ya. Sedekah butuh perjuangan juga. kita bisa diserbu orang loh tadi. Aduh. Kita sasar pinggir-pinggir lorong.
Assalamualaikum. Fadal. Waalaikumsalam. Insyaallah. Kita sisir perumahan-perumahan. Kan tadi kalau waktu mau buka kita kasih masuk spionnya. Mari, mari, mari. Itu ada lantai di sini, standby terus. Ini ada yang jalan. Ahmad, Assalamualaikum. Sebenarnya Buka ini Gus. Assalamualaikum. Jam masuk. Ini واحد معاك السلام عليكم. لا لا ya. Terus bagaimana dengan bersedekah dengan orang yang sudah meninggal dan itu dilakukan oleh keluarganya? Masya Allah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, "Jika mata, kata Nabi SAW, "Jika mata ibn Adam inqata'a min amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal, maka semua amal solehnya, puasanya, wala zakatnya, semuanya terputus kecuali illa min thalath, kecuali 3 saja. Apa itu? Kata Nabi SAW, sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun. Yang pertama, sadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Jadi kita tahu bahwasanya anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kalau dia betul-betul berbakti dan beramal saleh dan dia selalu mendoakan anak orang tuanya, maka itu akan menjadi pahala jariah walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal. Termasuk bukan cuma itu, termasuk cucu atau apa saja warga kita yang saleh,
maka insya Allah mendoakan kita, maka menjadi pahala jariah buat kita. Seperti ilmu yang bermanfaat, kita mengajarkan kepada orang lain, dan orang itu memanfaatkan ilmunya ke kehidupan sehari-hari dan bermanfaat buat dia dan untuk umat, maka akan menjadi pahala buat kita. Maka termasuk para asatid, para ustaz, para dosen, para tenaga pengajar, dimanapun anda berada, ikhlaskan niat anda menjadi agar ilmu yang anda berikan kepada murid anda menjadi pahala yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang biasa dimaksud adalah sedekah yang terus mengalir. Jariyah artinya terus mengalir. Seperti kita ini, masya Allah, kita bersedekah sumur, kita bersedekah untuk pembangunan masjid, kita bersedekah untuk hal-hal yang sifatnya istimrar, yang sifatnya itu dipakai untuk sehari-hari. Maka subhanallah, maka itu bisa menjadi amal jariyah walaupun kita sampai meninggal. Misal ada seorang ingin membuka lahannya dan ingin membuka masjid, dan ingin membangun masjid, maka kita ikut andil di situ untuk bersedekah sebagai sedekah jariyah buat kita. Masjid itu selama masih berfungsi dan dipakai untuk jamaah untuk sholat, maka menjadi pahala buat kita walaupun kita hidup sampai pun kita meninggal. Sampai kapanpun selama itu dipakai, maka menjadi pahala buat kita. Subhanallah, ini pahala atau investasi yang luar biasa, investasi yang luar biasa yang diajarkan dalam Islam, terutama masalah syariat itu sendiri. Makanya kita disuruh untuk selalu bersedekah, karena sedekah jariyah akan mendatangkan pahala walaupun kita tidak susah payah, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Sedekah juga akan menjadi hal yang sangat-sangat pertama yang diinginkan oleh orang-orang meninggal. Ditanyakan kepada sebuah dalam ayat katakan, ya Allah, berikan saya waktu saja, waktu sedetik atau sekejap saja untuk kembali ke dunia agar saya bisa bersedekah. Kalimat pertama yang mereka agar mereka bisa bersedekah dan beramal saleh. Ini membuktikan bahwasanya perintah amal sedekah itu sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi orang-orang terutama yang sudah meninggal. Makanya selama kita masih hidup, ayo kita bangun aset jariyah, aset amal jariyah, agar nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun tetap aman dan kita pun tetap bergembira karena kita punya aset, kita punya pahala yang terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak berada lagi di dunia ini. Ulang lebih seperti itu. Masya Allah, sedekah luar biasa. Nah, berarti benar ya, berarti apa yang kita lakukan karena ini adalah amanah dari salah beberapa almarhum dan almarhumah yang memang sudah yang memberikan kita amanah untuk disedekahkan Ya. ke apa dalam bentuk makanan, dan alhamdulillah kita berharap, berdoa ya, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap dosa-dosanya diampuni. Nah, di depan sana ini ada yang محمد معلش ايوه في صديق امين في اخر لا يوجد آخر. طيب جيب مويه جيب مويه اثنين هذا اصلا شغل زياده. عفوا وإياكم ان شاء الله. masalah bahasa Arabnya bahasa Arab Fusha. Insyaallah enak ya, indahnya kita berbagi ya. Iya, Masya Allah. Tapi kalau kayak tadi bahaya tadi. Iya. Coba tadi. Tetap harus berhati-hati dalam berbuat, dan jangan sampai kita berbuat sesuatu justru akan membahayakan diri kita juga. Akhirnya kita tidak bisa lagi berbuat banyak untuk orang lain. Gitu saja. Iya. Sekarang kita coba mencari lagi. Biasanya sih banyak di sini yang kerja. Ya, jadi kuli bangunan. Dengan puasa Masya Allah itu luar biasa. Lagi berapa nasib?
lebih 1 jam lagi lah kita buka puasa insyaallah. Jam 6:40 kita udah buka di Mekah. Baik Ustaz, silakan ditutup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mungkin ada sepatah kata-kata mutiara yang bagus untuk kita berikan pesan-pesan kepada penonton Daeng Zul. Silakan Ustaz. Oke, jadi alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita menutup video ini, ada beberapa pesan yang sangat urgen sekali, yang sangat penting bagi kita semua. Jadi antaranya itu bersedekah tidak akan mengurangi harta, maka Allah akan ganti dengan caranya. Cara Allah bagaimana kita tidak tahu. Mungkin kita bersedekah, mungkin kita selalu berpikir Allah ganti dengan secara materi juga. Kita beli 1000, Allah ganti 10.000. Tidak seperti itu. Allah bisa saja kita beli 1000, maka Allah ganti dengan kesehatan. Mungkin pada saat itu kita ada kena, mungkin dicatatkan oleh Allah kita kena musibah, tapi karena dengan sedekah itu terhalang. Akhirnya kita jadi rumah sakit, biar rumah sakit yang numpuk pun terhilang dari kita. Yang kedua itu jika orang memang ingin kaya, memang salah satu tips yang memang kita selalu dianjurkan dalam Islam itu bersedekah. Karena bersedekah Allah akan lipat gandakan. Kita memancing ikan paus mesti pakai kapal, nggak mesti pakai pancingan kayu yang biasa kita pakai mancing di empang. Makanya ada kata yang sangat luar biasa. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum Anda punya, maka Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Kalau Anda ingin misalnya punya banyak rezeki dari Allah, ingin kaya, maka Anda juga harus bersedekah dengan sedekah yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Maka itu hal yang luar biasa. Kalau Anda, ini contoh sederhananya, kalau ada misalnya orang ingin sehat, dia ingin punya badan yang bagus, dia ingin maka dia belum punya badan yang bagus, dia masih gemuk, dia masih misalnya masih rebahan. Tapi kalau dia pengen punya badan yang bagus, maka dia harus melakukan sesuatu yang belum dilakukan. Maka dia harus olahraga, maka dia harus pergi untuk fitness, atau dia mesti pergi untuk berolahraga untuk punya badan yang bagus. Maka kita harus melakukan hal yang belum pernah kita lakukan. Dan yang terakhir, insyaallah, perbanyak amal saleh di bulan Ramadan, dan juga ingat perbaiki niat. Kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk. Karena dengan kita full ikhlas perbaiki niat, maka hasil yang kita dapat juga maksimal. Kurang lebih seperti itu. Dan juga yang terakhir sekali, jangan lupa like, subscribe, dan juga terus tonton channel ini. itu yang paling utama, insyaallah. Kita bisa dapat banyak manfaat dari channel ini, insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz sudah sambil berbagi, sambil menikmati nasihat-nasihat yang bisa membuka pikiran kita, membuka cara pandang kita dalam bersedekah. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya, dan tetap dukung channel Daeng Zul agar bisa lebih semangat lagi untuk bisa membuat konten-konten yang bermanfaat. Saya Daeng Zul dan ada Ustaz Agus di samping saya, dan di belakang juga ada Mufti yang membantu kita, yang tukang masak kita ya. Masya Allah. Ya, ini termasuk sudah lama di Saudi. Ya, termasuk kalau saya sih panggilnya tante. Ya, kami di sini panggilnya tante. Mudah-mudahan juga berkah dari tangannya dalam mengolah makanan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa